Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Caksono dari kelas B Palembang. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai alat industri kimia, yaitu belt conveyor. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian mengenai belt conveyor. Conveyor bahan atau sabuk yang dapat digunakan untuk mengangkut beberapa unit dengan kapasitas yang cukup besar. Penggunaan dari conveyor belt ini dianggap lebih efisien karena mengangkut bahan dalam jumlah banyak. Kemudian ada definisi lain terkait conveyor belt ini, yaitu pesawat pengangkut yang digunakan untuk memindahkan muatan dalam bentuk satuan atau tumpahan dengan arah horizontal atau membentuk sudut bagian atau inklinasi dari suatu sistem operasi yang satu ke sistem operasi yang lain dalam suatu line proses produksi. Nah, itulah mengapa belt conveyor merupakan suatu alat pemindah material yang berbasis teknologi tinggi yang semakin banyak digunakan pada industri yang sedang berkembang di beberapa negara. Dengan menggunakan belt conveyor ini, telah dijelaskan bahwasanya perusahaan mampu menghemat biaya produksi yang sangat tinggi serta meningkatkan laju produksi dengan kecepatan yang signifikan dan stabil. Dan ini merupakan salah satu contoh gambar belt conveyor pada di dalam industri tentunya. Oke, selanjutnya yaitu spesifikasi belt conveyor. Di sini saya mengelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu kecepatan dan kapasitas belt, dan yang kedua kemiringan belt conveyor. Yang pertama yaitu kecepatan dan kapasitas belt. Merupakan tergantung dari jenis material yang dipindahkan serta dimensi sabuk yang digunakan. Bahan yang tidak mudah rusak dan memiliki berat jenis yang cukup besar dapat diangkut dengan kecepatan tinggi. Ciri-cirinya, untuk kapasitas pengangkutan tertentu dapat dipilih kecepatan dan lebar sabuk yang tepat. Intinya, semakin lebar sabuk, semakin besar kapasitasnya. Pada perencanaan conveyor biasanya dipilih kecepatan rendah dengan lebar sabuk yang lebih besar, mengingat faktor dinamis yang timbul pada kecepatan tinggi yang mengakibatkan impact dan gaya inersia terhadap muatan yang merusak pada bahan. Kemudian kemiringan belt conveyor. Belt conveyor ini dapat digunakan untuk membawa muatan dalam arah horizontal, miring atau arah mendaki dan menurun, dan bahkan kombinasi antara keduanya. Besarnya sudut tanjakan maksimum berdasarkan sifat bahan yang diangkut. Semakin besar gaya gesek yang terjadi antara gaya sabuk dengan muatan, semakin tinggi juga sudut tanjakan maksimum. Kemudian yaitu komponen utama belt conveyor. Bisa dilihat pada gambar. Pada komponen utama belt conveyor ada tailbox, skimboard, gasir, conveyor belt, carrying idler, chute, dan nama-nama berikut ini. Bisa yang saya tunjukkan pada kursornya. Nah, yang pertama itu mengenai beltnya ini, conveyor belt. Gambarnya seperti ini. Berikut adalah lapisan dalam beltnya. Ada cover, dan ada ini lapisannya. Ini merupakan tempat beltnya, bagian pembaliknya, kemudian bagian yang dipembani atau penampang beltnya ini, di posisi penampang beltnya. Nah, ya, belt di sini merupakan pembawa material dari suatu titik ke titik lain dan meneruskan gaya putar. Belt ini diletakkan di atas roller sehingga dapat bergerak secara teratur. Secara umum, persyaratan belt adalah tahan beban tarik dan beban kejut, fleksibel, tidak menyerap air. Dan untuk persyaratan tersebut, belt berlapis karet adalah yang terbaik untuk sejauh saat ini. Belt tekstil berlapis cover karet bertujuan untuk melindungi tekstil dari kerusakan-kerusakan karena beberapa jenis material yang dibawa mempunyai sifat abrasif. Dan tentunya jenis-jenis belt ini tergantung pada sifat pemakaian, sifat benda yang ingin digunakannya, tergantung kondisinya lah, kondisi sifat tersebut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat ada head or draft pulley dan tail pulley. Nah, head pulley adalah pulley yang berada pada ujung depan belt di mana material dicurahkan. Untuk berbadan pulley ini digunakan sebagai pulley penggerak. Kemudian dan tail pulley ini merupakan pulley yang pada umumnya berada di ujung belakang belt juga dan tidak berputar secara langsung oleh drive unit, tetapi berputar karena mengikuti gerakan belt.
Kemudian di sini juga ada TK Pole yang merupakan sistem yang diinstalasi guna mempertahankan ketegangan belt yang mengimbangi peregangan belt saat operasional pengangkutan sedang dilakukan. Terdapat dua macam sistem TK yang manual. Terdapat dua macam sistem TK, yaitu manual TK dan automatic TK. Dan ini yang bulat-bulat ini berwarna biru ini merupakan idler. Nah, ini berfungsi untuk menahan atau menyangga belt pada bagian carrying dan return. Jarak antar idle tergantung dari fungsi kegunaannya. Menurut fungsi kegunaannya, impact idler ini merupakan terletak biasanya terbuat dari rubber yang berfungsi menahan beban impact dari material yang jatuh di atas conveyor sehingga mengurangi kerusakan belt. Sebelum kita mulai merancang, kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari bahan yang akan kita transportasikan. Apa sih yang akan kita transportasikan? Terutama karakteristiknya adalah mengenai densitas curahnya. Jadi densitas kan berpengaruh terhadap keberadaan berat dan volumenya. Nanti akan berhubungan dengan kemiringan. Pada tabel 5,33, berbagai macam densitas nanti menentukan beberapa diameternya, ketinggian atau kemiringan. Nanti kita akan jelaskan lagi ketika membahas contoh soal ya. Terus, selain tadi densitas yang menentukan untuk merancang belt conveyor, terutama kemiringan dan rebound belt, itu juga dipengaruhi oleh kapasitas. Nah, ini kapasitasnya itu berapa sih? Nanti semakin besar kapasitas, dia akan menentukan bentuk dari beltnya sendiri. Ini adalah drop belt dan flat belt. Dan ini yang untuk kapasitas kecil. Kalau 45 derajat drop belt itu di kanan kirinya seperti ini, itu tuh untuk kapasitas besar. Nah, belt ini berdasarkan untuk yang standarnya kecepatan 100 feet per menit, dan nanti kita harus mengkoreksinya gitu ya. Dari perancangan kita harus mengkoreksi sekitar berapa nanti hasilnya di sini. Yang di atas ini adalah kemiringannya 5 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat. Ini juga belt width inches-nya. Dan kolom kirinya adalah lebar dari tengah beltnya, dan yang di tengahnya ini adalah kapasitas dari beltnya. Terus kemudian setelah itu diperlukan juga kecepatan maksimum kecepatan dari beltnya itu sendiri. Jadi kalau beltnya terlalu cepat, dia bisa terlempar. Jadi harus disesuaikan. Kemudian ini adalah tabel 5,5C konsumsi daya. Nah, perumusannya yaitu P total sama dengan P horizontal, P vertikal, PMT ketika lurus aja horizontal, ketika ada ketinggian vertikal, dan PMT itu ketika tidak ada bahan, yaitu kosong. Misal belt itu berjalan tanpa ada isinya, gitu, tanpa ada bebannya. Nah, ini rumusnya P horizontal 0,4 tambah L panjang horizontal per 300 kali W, yaitu kapasitasnya dalam ton per jam per 100. Dan P vertikalnya itu 0,001 ketetapannya kali H kali W. Dan langsung saja kita ke contoh soalnya lah ya. Contohnya yaitu perancangan ukuran belt conveyor. Soalnya soda abu dengan densitas curah 60 soda abu dengan densitas curahnya 60 pound per feet kubik sebanyak 400 ton per jam ditransportasikan secara horizontal dengan jarak 1.200 feet dan dengan kemiringan 5 derajat. Tentukan perkiraan ukuran lebar belt.
Nah, berdasarkan tabel 5,3 dengan sesi 60 lb per feet, termasuk dalam soda SUV, sehingga rekomendasi kemiringan lereng adalah 19 derajat. Oke ya, kita lihat. Di sini sodanya ada 3 ya. Benar juga, sodanya ada 3. Ada yang briquettes, heavy, dan light. Masuk yang mana? Tadi di soal 60 pound per feet. Jadi recommended maximum inclination-nya 19. Jadi rekomendasi ketinggian maksimumnya 19. Jadi dia termasuk ke heavy. Nah, ini 60 lb per feet. Kemudian karena kapasitas besar, maka dipilih jenis 45 derajat Celcius drop belt dan dipertimbangkan lebar belt 24 in. Bebas tapi akan mempengaruhi kecepatan. Tergantung perancangannya ya. Kapasitasnya itu tadi kan 400 ton. Berarti kalau 400 ton kapasitasnya besar nih, drop belt 400. Jadi masuknya ke 24 in. Ini dia maksimumnya. Kemudian lihat tabel 5,5 untuk drop belt 45 derajat drop belt, lebar belt 24 in dan sudut kemiringan 19 derajat. Berarti dibulatkan menjadi 20 derajat. Anggap aja ini. Oke, selesai. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.